semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian berpikir, apa sebenarnya yang membuat darah kita berwarna merah? Atau kenapa kita bisa merasa lemas dan pusing kalau kekurangan darah? Nah, hari ini kita akan menyelami dunia mikroskopis di dalam tubuh kita dan mengupas tuntas salah satu komponen paling vital, sel darah merah. Siap untuk petualangan seru ini? Ayo kita mulai. Bayangkan tubuh kita ini seperti kota metropolitan yang super sibuk. Jutaan sel, organ, dan jaringan bekerja tanpa henti. Nah, untuk bisa terus berfungsi, kota ini butuh pasokan energi yang konstan, yaitu oksigen. Disinilah pahlawan super kita beraksi. Sel darah merah, atau dalam bahasa kerennya, eritrosit. Mereka lah kurir super cepat yang bertugas mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh pelosok tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanpa mereka, sel-sel kita akan mati lemas dan seluruh sistem tubuh bisa kolap. Jadi, peran mereka bukan cuma penting, tapi benar-benar fundamental untuk kehidupan kita. Mari kita lihat lebih dekat wujud pahlawan kita ini. Sel darah merah punya bentuk yang unik banget. Seperti donat gepeng tanpa lubang di tengahnya, atau lebih tepatnya disebut cakram bikonkav. Bentuk ini bukan tanpa alasan loh. Desain cerdas ini memberikan luas permukaan yang lebih besar, memungkinkan mereka menyerap dan melepaskan oksigen dengan lebih efisien. Selah itu. Bentuknya yang fleksibel membuat mereka bisa memeras diri melewati pembuluh darah kapiler yang super sempit, bahkan lebih kecil dari diameter sel itu sendiri. Keren kan? Mereka benar-benar jagoan akrobat di dalam aliran darah kita. Lalu, apa yang memberi mereka warna merah yang khas itu? Jawabannya adalah sebuah molekul protein spesial bernama hemoglobin. Setiap sel darah merah dijejali sekitar 270 juta molekul hemoglobin. Setiap molekul hemoglobin ini mengandung zat besi. Dan inilah yang punya kemampuan luar biasa untuk mengikat oksigen saat darah melewati paru-paru. Saat hemoglobin mengikat oksigen, warnanya menjadi merah cerah. Setelah melepaskan oksigen ke sel-sel tubuh, warnanya berubah menjadi lebih gelap. Jadi, hemoglobin inilah kunci dari fungsi utama sel darah merah. Proses pembuatan sel darah merah juga nggak kalah menakjubkan. Mereka diproduksi di dalam sumsum tulang kita. Sebuah pabrik super canggih di dalam tulang-tulang besar, seperti tulang panggul, tulang dada, dan tulang paha. Setiap detiknya, tubuh kita memproduksi sekitar 2 juta sel darah merah baru. Proses ini disebut eritropoiesis. Untuk bisa memproduksi sebanyak itu, tubuh kita butuh bahan baku yang cukup, terutama zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Makanya, penting banget untuk kita mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi ini, seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Kalian mungkin bertanya, berapa lama sih umur sel darah merah ini? Ternyata, mereka tidak hidup selamanya. Rata-rata, satu sel darah merah hanya bertahan sekitar 120 hari atau 4 bulan. Setelah menyelesaikan misinya ribuan kali bolak-balik mengantar oksigen, mereka akan menjadi tua dan aus. Sel-sel yang sudah tua atau rusak ini kemudian akan dipensiunkan dan didaur ulang di organ hati dan limpa. Komponen-komponen berharganya, terutama zat besi dari hemoglobin, akan disimpan dan digunakan kembali untuk membuat sel darah merah yang baru. Sistem daur ulang di tubuh kita benar-benar efisien. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi kalau jumlah sel darah merah kita tidak normal. Jika jumlahnya terlalu sedikit, kondisi ini disebut anemia. Gejalanya pasti sudah tidak asing lagi. Cepat lelah, pusing, pucat, dan sesak napas saat beraktivitas. Ini terjadi karena pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Sebaliknya, jika jumlahnya terlalu banyak, kondisi ini disebut polisit. Ini juga berbahaya karena membuat darah menjadi lebih kental, meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Keseimbangan adalah kunci.
Ada beberapa fakta unik lainnya tentang sel darah merah. Pertama, sel darah merah dewasa tidak memiliki nukleus atau inti sel. Ini berbeda dengan kebanyakan sel lain di tubuh kita. Kenapa? Supaya ada lebih banyak ruang untuk hemoglobin, sehingga kapasitas angkut oksigennya jadi maksimal. Kedua, total luas permukaan semua sel darah merah dalam tubuh seorang dewasa jika dibentangkan bisa mencapai seluas lapangan sepak bola. Luar biasa kan? Ini menunjukkan betapa efisiennya sistem pengantaran oksigen kita. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan para kurir super ini? Pertama, pastikan asupan nutrisi seimbang, terutama zat besi, vitamin B12, dan folat. Konsumsi makanan seperti bayam, brokoli, daging, ikan, telur, dan sereal yang diperkaya. Kedua, berolahragalah secara teratur. Olahraga merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Ketiga, hindari merokok. Asap rokok mengandung karbon monoksida yang bisa mencuri tempat oksigen di hemoglobin, membuat kerja sel darah merah jadi Dan yang terakhir, hidrasi yang cukup. Minum air yang cukup membantu menjaga kekentalan darah tetap normal, sehingga sel darah merah bisa mengalir dengan lancar. Penting juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk tes darah. Dengan begitu, kita bisa memantau jumlah sel darah merah kita dan mendeteksi adanya masalah seperti anemia sejak dini. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Menjaga kesehatan sel darah merah berarti kita berinvestasi untuk energi, vitalitas, dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi, sekarang kita tahu betapa hebatnya peran sel darah merah. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tanpa henti 24/7 untuk memastikan setiap sel di tubuh kita mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Dari bentuknya yang unik, proses produksinya yang masif, hingga sistem daur ulangnya yang efisien, semuanya dirancang dengan sempurna. Saat kita merasa berenergi dan bugar, Berterima kasihlah pada miliaran sel darah merah yang sedang berpacu di dalam aliran darah kita. semoga informasi kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang keajaiban tubuh kita sendiri. Jangan anggap remeh kesehatan darahmu. Ya, mereka adalah fondasi dari kehidupan kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak lagi fakta-fakta menarik seputar sains dan kesehatan, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbert serta nyalakan lonceng notifikasinya. dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran. Dadah.